Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview buku Sapiens oleh Yuval Noah Harari pada bab 1 tentang revolusi kognitif. Bagian ini berbicara tentang titik balik besar buat manusia kira-kira 70.000 tahun yang lalu. Waktu itu, otak Homo sapiens mengalami lonjakan upgrade yang bikin mereka bisa bikin cerita, percaya sama hal-hal imajiner, dan kerjasama dalam jumlah besar. Dari situlah manusia pelan-pelan jadi penguasa bumi. Bagian 1, binatang yang tidak signifikan. Awalnya manusia itu cuma makhluk biasa saja, sama kayak hewan-hewan lain. Tidak ada yang spesial. Bahkan sering jadi mangsa, tapi pelan-pelan manusia mulai naik level. Harari bilang ada tiga momen besar yang bikin sejarah manusia itu berubah. Yang pertama, revolusi kognitif atau otak makin pintar. Kedua, revolusi pertanian atau mulai bercocok tanam. Dan revolusi sains, ilmu pengetahuan maju. Bagian 2, pohon pengetahuan. Nah, disinilah letak kerennya Sapiens. Mereka tiba-tiba bisa bikin cerita-cerita mitos, agama, aturan, bahkan ide tentang negara. Semua itu sebenarnya fiksi, tapi justru bikin manusia bisa kerja sama-sama orang yang gak dikenal sama sekali. Kalau simpanse cuman bisa kerja sama teman dekatnya. Manusia bisa bikin kelompok besar gara-gara percaya hal yang sama. Jadi intinya cerita bohong bersama itu yang bikin manusia kompak dan bisa menguasai dunia. Bagian 3, sehari dalam hidup Adam dan Hawa. Harari mengajak kita semua untuk membayangkan bagaimana hidup orang zaman dulu yang masih berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka tinggal bersama dalam kelompok kecil, sering pindah-pindah tempat, hidupnya sederhana tapi solid. Banyak kebiasaan kita sekarang kayak cara makan, cara bergaul, bahkan cara ribut sebenarnya warisan dari gaya hidup zaman pemburu pengumpul itu. Bagian 4, banjir. Setelah otak manusia makin pintar, mereka mulai menyebar kemana-mana, dari Afrika terus ke Asia, Eropa, sampai Australia dan Amerika. Efeknya kayak banjir manusia yang menyapu dunia. Masalahnya dimanapun manusia datang, banyak hewan besar punah, soalnya manusia jadi predator paling berbahaya. Dari situ manusia benar-benar jadi makhluk yang menguasai ekosistem. Jadi singkatnya, revolusi kognitif itu bikin manusia yang tadinya tidak ada apa-apanya berubah jadi makhluk paling dominan. Bukan karena badan kuat, tapi karena bisa bikin cerita bareng dan kerja sama dengan cara yang gak bisa dilakukan hewan lain.